Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BP Batam, selamat datang di Ngobras, ngobrol bareng Humas edisi Ramadan bersama saya Rahma Utari. Sahabat BP Batam, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah Ramadan yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Habib Muhammad Syahab, dengan mengusung tema memaknai Idul Fitri. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam episode Ngobras edisi Masya Ramadan. Allah, saya betah di Batam. Ya. Tetap betah ya Habib ya. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Habib? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mbak tadi sehat? Sehat juga Habib. Masya Allah. Baik, Puasanya langsung udah saja. batal? Oh, alhamdulillah. Pasti batal ya 7 hari. Tahu aja Habib. Kami persilakan langsung Habib untuk Baik. dapat menyampaikan tausiah hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqah wa an wa huwal musta'anu wa alihi tuklan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin al-muallimil akbari wa manba'il ulumi wal irfan wa alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjihi fi nasyil ilmi fi kulli zamanin wa makan. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulki dayan amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita berada di BP Batam ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan dan mendapatkan gobul di hari Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Menempahkan Idul Fitri artinya begini, ada waqalal ulama mengatakan kun rabbani wala takun rabbani, artinya Ramadaniyah. Jadilah Rabbaniyah, jadilah engkau itu hambanya Allah. Ini perlu kita garis bawahi, yang banyak salah orang di bulan Ramadan. Karena Nabi, kalau contoh Nabi, apa dulu artinya? Jadilah kalian ini hambanya Allah, jangan jadi hamba Ramadan. Ketika kalian menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, kalian akan beribadah di luar Ramadan dan di dalam Ramadan. Mencontoh siapa? Tentunya Nabi. Wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yajtahidun fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau beribadah di bulan Ramadan, juga beliau beribadah di luar daripada bulan Ramadan. Kadang-kadang kita subhanallah masuk bulan Ramadan buka Al-Qur'an. Pas Idul Fitri sadaqallahul azim, buka lagi Ramadan yang akan datang. Nah, ini sangat disayangkan karena ayat ini sangat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidina Utsman ibnu Affan, beliau mengatakan lau tahurat qulubuna ma sabiat min kalamillah. Kata Sayyidina Utsman ibnu Affan, beliau mengatakan kalau hati kita bagus, kalau hati kita bersih, enggak bakal pernah bosan dengan Al-Qur'an. Enggak bakal pernah bosan baca Quran. Memandang Al-Quran itu tidak akan pernah bosan. Nah, ini memang kesempatan di bulan Ramadan itu pendidikan, 1 bulan pendidikan untuk setelah Ramadan kita tetap ibadah kepada Allah, tetap baca Quran. Kalau kita kembalikan dalam tasawuf ya, ulama sufi itu mengatakan man idza dakhal fi Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan, masuknya Ramadan, kemudian ada niat di hati, oh alhamdulillah saya bulan Ramadan berhenti maksiat, tidak mau ghibah, nggak mau ngomongin orang. Masuk Ramadan berhenti, tapi mau nyambung lagi setelah Id misalnya. Jadi setelah Id mau nyambung lagi. Ada punya niat seperti itu, maka ulama tasawuf min hina yanwi, dari semenjak dianya seperti itu, Ramadannya 1 bulan tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Secara otomatis. Secara otomatis tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Udah niat maksiat nih. Setelah Ramadan mau maksiat lagi, Ramadan libur maksiat. Tapi setelah Ramadan mau maksiat. Ini masalahnya. Makanya memaknai Idul Fitri tadi. Apa sih Idul Fitri? Artinya Idul Fitrinya ada 2 makna. Idul Fitri ada 2 makna. Makna yang pertama, Id Fitr, artinya futur, berbuka puasa. Jadi tidak ada, artinya kapan puasa itu haram, di antaranya lagi Idul Fitri. Idul Fitri orang nggak boleh berpuasa, haram hukumnya, makanya Idul Fitri. Fitrinya futur, sarapan. Jadi Idul. Ada yang mengatakan Idul Fitri itu kalau kita kembalikan, orang bilang kan, oh kembali ke fitrah, kembali ke fitrah. Boleh juga diartikan kembali ke fitrah kalau puasanya betul. Ini udah nggak puasa, kalau Idul Fitri minyak wanginya paling wangi.
7 meter dari musola itu sudah keciuman bau fitrinya. Apakah orang seperti itu fitrah? Nah, itu yang masalahnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pagi Idul Fitri, beliau seorang amir, ya, pimpinan muslimin pada saat itu. Lagi Idul Fitri, ada sahabat datang sama beliau. Ini memaknai Idul Fitri dulu, betul ya? Datang sama beliau, ketika datang, Sayyidina Ali seorang pimpinan. Kan kalau mungkin ada yang pernah umroh atau haji, orang sana itu rotinya kalau kering Masya Allah. Itu mukul maling, maling nggak bakal maling lagi. Saking kerasnya itu roti, ya, keras kalau kering. Nah, Sayyidina Ali lagi makan itu tanpa lauk, cuman roti kering aja. Hari Idul Fitri, coba kita hari Idul Fitri, kupat aja ketupat, kuahnya warna-warni. Ada kuning, ada merah, ada apa tuh, opor ya, putih. Itu aja warna-warni, satu ketupat. Kuahnya warna-warni. Sayyidina Ali cuman roti keras. Faqilalah, subhanallah. Bertanya sahabat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-yawm yaumul Id ya Amir. Ini hari Idul Fitri, ta'kul khubuz hadha. Cuman makan roti ini aja, ini Idul Fitri. Tabassam Sayyidina Ali. Tersenyum. Sayyidina Ali bin Abi Thalib tersenyum. Nahnul muslim. Lihat, dia jawaban orang yang hebat memaknai Idul Fitri. Kami orang muslim. Kapan kami hari raya? Hari ini kami hari raya. Kemarin kami hari raya. Besok kami hari raya. Lusa kami hari raya. Seterusnya hidup kami hari raya. Maka Sayyidina Ali mengatakan, al-yawm la ya'sillah fi fahuwal id. Orang yang mampu tidak berbuat dosa di hari tersebut 24 jam, fahuwal id, itulah hari raya sesungguhnya. Jadi kalau dia mampu hari itu tidak berbuat dosa, itulah hari raya sesungguhnya. Walaupun memang Idul Fitri, Idul Muslimin. Jadi artinya begini, jangan orang itu ibadahnya kagak, yang dibahas Idul Fitrinya, yang dibahas pakaian barunya, yang dibahas makanannya. Yang kita bahas, ya Allah, diterima nggak Idul Fitri kita? Diterima nggak puasa kita? Bagaimana bacaan Quran kita? Imam Syafi'i, tari ya? Betul, Tari kalau bulan puasa nih, jujur ya, berapa kali hatam Quran? Aduh, kalau mau jujur. Iya. Sulit jawabnya. Nah, imam kalau tahajud berapa rakaat kalau bulan Ramadan? Bisa bertanya sama jamaah nggak? Nggak bisa ya? Jamaah. Saya lempar nih Habib jawabannya nih. Iya, artinya kadang-kadang tahajud sampai 8, bagus. Imam Syafi'i dalam riwayat, di dua riwayat, ada di luar sholat, ada di dalam sholat. Imam Syafi'i sholat tahajud itu kalau bulan puasa cuman 2 rakaat, gak banyak, cuman 1 rakaat 30 juz. Iya. Panjang ya Habib ya. Rakaat kedua 30 juz. Jadi satu malam bulan Ramadan 2 kali hatam Quran. 2 kali hatam Quran. Berarti 1 bulan 60 kali hatam. Kita kapan hatamnya? 1 tahun belum tentu 1 Quran. Terus kalau mati mau masuk surga. Wah. Terus Idul Fitri, oh Idul Fitri rapi, dandan segala macam, tapi mana qira' Qur'annya, mana bacaan Qur'annya, mana puasanya, mana ibadahnya, mana zikirnya. Kita habis subuh tidur, ulama-ulama zikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, zikir kita, Masya Allah, masih ngomongin orang aja. Nah ini masalahnya. Jadi sebenarnya Id itu hatinya kembali. Id itu kembali, artinya mudah-mudahan kita dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suasana Ramadan dan Idul Fitri yang lebih baik lagi. Jangan sampai Ramadan ini bagus, malah Ramadan depan turun ibadah kita. Nah itu tidak dikatakan Id sesungguhnya, artinya hari raya sesungguhnya. Kalau kita lihat, Masya Allah, masih ada waktunya? Masih. Masya Allah. Anas bin Malik, masih ada Pak Ketua? Aman. Kalau kameramen pokoknya aman aja udah. Yang ngomong gak aman. Artinya Imam Anas bin Malik ya. Anas bin Malik mengatakan lil mu'min khamsatu ayat. Jadi Imam Anas bin Malik itu beliau mengatakan bagi orang mukmin sebenarnya ada 5 hari raya. Ya, yang kita tahu kan hari raya itu Idul Fitri sama Idul Adha. Ada juga yang bilang, oh kata Nabi kan hari Jumat juga Idnya orang muslimin.
Sebagai kata Imam Anas bin Malik, ada lil mu'min khamsatu ayat. Bagi orang mukmin ada 5 hari raya. Yang pertama, sama seperti apa yang dikatakan Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, apa yang disebut hari raya sesungguhnya, wa kulla yaumin la ya'silla fihi fahuwa id. Setiap hari mampu tidak berbuat salah kepada Allah, itulah hari raya sesungguhnya. Yang kedua, kapan hari raya sesungguhnya? Kal yakhruju minad dunya bisyahada wal iman. Kapan itu hari raya sesungguhnya? Ketika meninggal dunia nih, dia mampu ngucapin 2 kalimat syahadat. Itu Id sudah. Oh, Id buat kita. Hari raya itu kenapa? Waktu meninggal mampu ngucapin la ilaha illallah. Ketika meninggal ingat sama Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam keadaan maksiat. Itu kata Imam Anas bin Malik, itulah hari raya sesungguhnya bagi orang muslim. Ketika meninggal dunia mampu ngucapin la ilaha illallah atau syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama kata Anas bin Malik, setiap hari mampu tidak berbuat dosa. Itulah hari raya sesungguhnya. Yang kedua, dia keluar daripada dunia bisa mengucapkan kalimat dua syahadat. Yang ketiga kata Imam Anas bin Malik, yang ketiga dia bisa mampu menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi kalau dalam hadis Nabi itu di jembatan Shiratal Mustaqim baka menangis. Kenapa? Ada umatnya yang ngerayap, ada umatnya yang bergelantungan, ada yang sampai terjatuh, semua dengan sebab amalnya. Amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Anas bin Malik, kalau kita mampu bisa menyeberangi walaupun merayap, bisanya mampu sudah. Kenapa? Kalau jatuh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat kata Imam Anas bin Malik, dakhalal jannah bighairi hisab. Ada orang yang masuk surga dengan hisab, ada yang masuk surga tanpa hisab. Mungkin kita nih subhanallah kalau dihisab ada yang masuk surga mungkin. Iya, kalau dihisap nih, dihisap sama Allah, dihitung dosa kita dari semenjak baligh, mukallaf sampai kita meninggal dunia. Yang tahu aib kita kan diri kita masing-masing. Ya, mungkin kalau dihisap, dihitung sama Allah, nggak ada yang masuk surga. Makanya kata Imam Anas bin Malik, kata Allah sudahlah umat Nabi semuanya masuk surga tanpa hisap. Oh, itu. Itu hari raya buat kita girang. Kenapa? Bisa masuk surga tanpa hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kata Imam Anas bin Malik, Allah izinkan kita memandang Allah Subhanahu wa taala. Itu hari raya di antara hari raya yang kebahagiaan sudah tidak bisa diungkapkan, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbin bashar. Enggak bisa dibayangkan dengan mata, tidak bisa didengar dan tidak bisa dilintaskan dengan hati. Sangat gembira kita ketika diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Habib. Masya Baik, Allah. kita akan menanyakan satu pertanyaan saja dari sahabat PP Batam. Ini mengenai Idul Fitri nih Habib, kan identik dengan kegiatan saling bermaafan Yeah. antar umat muslim. Nah, apakah kegiatan tersebut merupakan tradisi atau sebuah kewajiban di Idul Fitri? Kalau kita kembalikan kan fitrah. Nah, fitrah ini kan katanya orang setelah Idul Fitri kan tidak ada dosa. Ada memang dalam satu hadis. Itu kalau konteksnya, jadi ada kita hablum minallah, ada hablum minannas. Kalau urusan sama Allah gampang. Urusan sama manusia dalam bahasa Inggris disebut angel. Ya. Bahasa Inggris Habib ya? Iya, itu angel. Jadi angel tenan ya artinya. Jadi makanya kalau urusan sama Allah mungkin sudah selesai kita. Kata Allah, keluarlah kalian sholat Id, gumu maghfiran, artinya bangun kalian, sudah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau urusannya sama Allah. Tapi ketika urusannya sama manusia, nggak bisa, kecuali manusia yang kita berbuat salah ngusahain kita. Makanya ada salam-salaman. Salam-salaman ini ngabuskan permusuhan. Ada hadis Nabi mengatakan tidaklah bertemu seorang muslim dengan muslim yang lain. Ketika mereka musafahah, dosa-dosanya digugurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Hari Idul Fitri hari yang bahagia, mungkin dia ada permusuhan, ketika bertemu dia salaman, habis musuhnya, dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan juga tradisi memaafkan, tapi memang untuk di hari yang mulia tersebut momen terpenting. Ada yang mengatakan kan dah harus hari raya memaafkan. Betul, di luar hari raya saja memaafkan itu
artinya amal yang bagus, apalagi di hari yang bagus, di hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal jangan habis salaman berantem lagi ya Habib ya. Nah, itu yang repot. Repot Habis ya. salaman ribut lagi. Baik Habib, terima kasih banyak sudah bersedia menjadi Baik. narasumber di Ngobras edisi di penghujung bulan Ramadan kali ini. Dan tentunya terima kasih juga kepada sahabat BP Batam yang terus setia menemani hingga akhir. Tentunya saya Rahma Utari pamit undur diri. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube BP Batam. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.